Jelas eksistensi Allah Subhanahu wa taala di dalam perspektif agama Islam itu bukan bicara soal zat Allah itu haruslah tampak, harus memenuhi syarat-syarat indrawi. Wah, enggak seperti itu. Enggak seperti itu kan. Allah itu menjadi realitas pada saat kita melihat kebesarannya, kita melihat tanda-tanda kuasanya. Kan begitu. Sederhananya seperti itu. Maka dia eksis. Syarat-syarat untuk menjadi Tuhan dalam kekristenan haruslah mati dulu baru bangkit. Kalau belum mati dan belum bangkit, maka belum layak dijadikan sebagai Tuhan. Jadi siapa yang menjeplak siapa? Oten yang menjeplak Zeno, di mana Zeno sendiri hidup abad keempat atau abad ketiga sebelum Masehi. Pertanyaannya, di abad tersebut Oten sudah ada atau belum? Belum ada. Bisa diperbesar, Bang Umar, biar Oten membacanya ya. Ini BPK Gunung Mulia. BPK Gunung Mulia itu dari internal mereka ya, bukan dari Muslim. Ini bukunya, penulisnya ini sama Oten. Jadi namanya Rahman itu bukan selamanya Muslim, ada Oten pula. Nih wajahnya. Kalau nggak tahu itu ya kok mirip mirip Ferguson. Muslim itu. Nih dosen ya. Fotonya mirip Ferguson. La tusaddiqu ahlal kitabi wa la sahih. La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan engkau benarkan mutlak sepenuhnya ahlul kitab dan juga jangan engkau dustai sepenuhnya mereka. Kenapa? Karena ahli kitab ini campur-campur. Ada yang memang murni dari Allah, ada yang sudah melalui hawa nafsu mereka itu. Iya. Sesuatu yang bukan dari agama tapi dari hawa nafsu mereka, keinginan mereka jadikan syariat. Assalamualaikum Kak Natal, Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Khadijah. Waalaikumsalam. Wahum ya'lamun. Mereka katakan mereka sekarang ini dari sisi Allah, padahal bukan sama sekali dari sisi Allah lagi, karena sudah mereka ubah dan mereka berdusta atas nama Allah dan mereka mengetahui kedustaan mereka itu. Ini Islam itu bukan agama asumsi. Kalau Islam itu menuruti asumsi masing-masing, asumsi orang beda-beda. Apa kata Imam Malik dalam Al-Muwatta Malik? Beliau mengatakan, jika saja agama ini, Islam, meninggalkan sanad, setiap orang akan berbicara semaunya tentang agama ini. Islam nggak seperti itu, kawan. Islam itu disatukan dalam apa? Dalam usuluddin atau dasar agamanya sama. Adapun furu bukan suatu permasalahan yang pokok. Nah kalau kalian, ya Malikil baru melek, betul. Silakan, ahlan, Malikil, ahlan, selamat datang Bonyok. Bang Indra Moshe. Nggak ikut ikut Bang Erdi ya. Iya, halo. Aku takut nih. Aduh, bahaya nih Bang Ali. Aku pasti kalah ini. Dia sekarang ahlul hadis ya. Kalau saya panggil Indra mencret kan nggak asik bro. Jadi sesuai lah dengan apa yang tertulis. Begitu kawan. Ya, masalahnya namamu ini kok ambil dari hadis dan ini sebenarnya nama yang dibenci oleh Allah. Jadi kamu seperti menantang Allah, makanya Jangan kalian belum paham arti konsep yang sebenarnya itu apa. Kan begitu kan? Ini bicara bahwa iya Allah kalian bukan pertanyaan mereka kan begini. Kami ingin bertanya bahwa Tuhan kalian itu sebenarnya real ya, sudah menjadi realita atau masih dalam tatanan konsep. Berarti saya bilang itu salah pertanyaannya. Kenapa? Karena bagi kami kehadiran Tuhan sehingga dia bisa dikatakan eksis, sehingga dia bisa disebut sebagai realitas, itu dengan cara melihat tanda-tanda kebesarannya, maka dia eksis secara nggak langsung. Nah, keabstrakan yang ada di dalam konsep tauhidnya Islam, seolah-olah itu dibilang tidak ada. Nah ini kan bukan penjahat, saya bilang, ini makhluk kelas 2 yang baru belajar bicara sebenarnya. Orang-orang kayak begini nih. Makhluk kelas 2 yang baru belajar bicara. Makhluk kelas 2 tahu ya? Makhluk kelas pertama kan manusia, kelas 2 hewan, kelas 3 tumbuh-tumbuhan. Jadi ini makhluk kelas 2 yang baru belajar bicara manusia. Kan begitu. Jelas eksistensi Allah Subhanahu wa taala di dalam perspektif agama Islam itu bukan bicara soal zat Allah itu haruslah tampak, harus memenuhi syarat-syarat indrawi. Wah, enggak seperti itu. Enggak seperti itu kan. Allah itu menjadi realitas pada saat kita melihat kebesarannya, kita melihat tanda-tanda kuasanya. Kan begitu. Sederhananya seperti itu. Maka dia eksis.
Beda dengan mereka, eksisnya itu harus berdaging, harus bertulang, harus rambutnya gondrong, harus berdarah, harus digebukin dulu, dipijak-pijak, dikencingin, mati, habis itu bangkit lagi. Nah, baru sah jadi Tuhan gitu. Syarat-syarat untuk menjadi Tuhan dalam kekristenan haruslah mati dulu baru bangkit. Kalau belum mati dan belum bangkit, maka belum layak dijadikan sebagai Tuhan. Itu syarat mereka. Kita berbeda kasta dalam hal ini. Seperti kaum Sudra dan kaum Brahma. Kan begitu. Berbeda kasta kita dengan Oten. Ya, Masya Allah. Kesimpulannya, jika keyakinan mereka adalah sebuah produk filsafat, artinya hukum dalam keyakinan mereka adalah produk pemikiran manusia. Bisa gitu kita katakan ya, Bang? Iya, apa namanya? Kalau dalam aturan berlogika itu, salah satu jenis kecacatan logika yang paling kotor adalah argumentum et populum. Populum, ajas mayoritas. Ketika mayoritas mengatakan sebatang rokok bisa disembah dan layak menjadi Tuhan, maka itu bisa dianggap benar pada saat mayoritas lebih dominan. Kan begitu kan? Nah itu tuh, kayak gitu mereka. Mereka begitu. Jadi itu cacat, nggak bisa. Untuk menjadi Tuhan harus ada syarat mutlak, nggak bisa. Hanya dua ajas yang berlaku di alam semesta ini, dasein sama dasolen, selesai sampai di situ. Nggak ada lagi. Dasein itu apa? Keadaan yang kita harapkan, kondisi yang kita harapkan. Kan begitu. Kalau dasein, fakta sifatnya. Nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa kepala. Selesai sampai di situ. Jangan lagi dibantah itu, nggak bisa. Sampai sekarang nggak ada buktinya manusia bisa hidup tanpa kepala. Coba dulu kecuali hantu. Kan gitu. Maka mereka harus memenuhi syarat itu. Gitu kan? Apa perbedaan Tuhan dengan yang bukan Tuhan? Jelas ada perbedaannya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi Tuhan itu harus dipenuhi. Bukan mati seharusnya. Syarat menjadi Tuhan itu salah satu diantaranya adalah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Itu dulu dipenuhi. Setelah itu dia tidak bergantung dengan apapun. Itu. Setelah itu lain lagi. Dia terbedakan dengan yang lain. Yang keempat, kelima dan seterusnya. Nah, dua syarat saja nggak bisa dipenuhi sama Yesus. Tewas Yesus kok buktinya. Gagal dia, nggak bisa dia, gitu, nggak bisa, kayak gitu. Ya, artinya kan konsekuensi logis dari hal tersebut, jika ranah teologinya saja sudah merupakan konsep yang kita bisa klaim atau kita katakan atau kita nilai sebagai kegagalan filsafat, apalagi produk turunannya. Ada nggak produk turunan hukum yang mereka yakini hari ini betul-betul murni dari sebuah konsep Alkitabiah, atau semuanya itu interpretasi pemikiran kalangan mereka? Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah membatalkan konsep-konsep terdahulu. Dengan cara apa? Dengan cara datanglah Nabi Muhammad SAW membawa satu konsep yang melahirkan satu prinsip, dan prinsip itu bisa melahirkan nilai yang sempurna. Dia sudah disempurnakan. Kalau ada yang sempurna, maka yang tidak sempurna batal secara nggak langsung seharusnya. Batal itu. Kita tetap berpegang teguh kepada yang sudah disempurnakan. Assalamualaikum Mereka warahmatullahi dalilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, nyimak. Sudah disempurnakan oleh baginda Nabi. Konsep itu sudah matang dan silakan diuji. Silakan diuji. Maksud saya gini, Bang. Ketika kita meyakini ketauhidan sebagai konsep yang sangat matang dengan berbagai macam pembuktian dan yang berbasis teologi dan saintifik, maka kita juga meyakini konsep turunan dari ketauhidan tersebut berupa syariat yang dibawa oleh Islam ini sebuah produk yang sifat ada produk yang datang dari Tuhan. Sedangkan Ya. Jadi gini, Mualim. tadi itu nilai sebagai konsep teologi filsafat yang gagal pembuktiannya secara nalar dan teologi, maka artinya produk hukum yang dihasilkan oleh konsep teologi ini juga bisa kita katakan lebih cacat lagi. Gimana? Iya. Jadi kayak begini sebenarnya, produk filsafat itu bukanlah produk yang buruk, tetapi itu adalah produk yang berpotensi sebenarnya, produk yang
produk alternatif sebenarnya produk filsafat itu. Kenapa? Karena filsafat itu membuka ruang selebar-lebarnya untuk memasukkan segala kemungkinan. Semua kemungkinan diizinkan oleh pendekatan filsafat. Semua kemungkinan. Dan itu rentan, begitu ya. Sehingga prinsip dilemahkan dalam hal ini. Jujur saja, dilemahkan dalam hal ini. Jadi dalam filsafat tidak ada yang namanya otonom, tidak ada yang namanya absolut, tidak ada yang namanya postulat. Ya, itu sebenarnya relatif. dalam filsafat. Ya, filsafat itu mengharamkan keabsolutan, jelas. Filsafat itu mengharamkan kepostulatan, nggak bisa, kepastian. Enggak, filsafat datang bukan untuk menawarkan itu. Filsafat menawarkan jalan alternatif bagi orang-orang yang berada di jalan buntu. Siapa itu? Stoa, orang-orang stoik pada saat itu. Maka Zeno menawarkan pemikiran seperti itu, gitu, mengindahkan. Nggak ada urusan itu filsafat kebenaran Immanuel Kant bahwa aksioma a posteriori, a priori dan lain sebagainya. Itu soal seni saja sebenarnya kalau saya lihat. Sebenarnya kan soal seni saja. Jadi, nah, maka benar sejak awal Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah menutup semua kemungkinan. Menutup semua kemungkinan. Jelas. Sampai sekarang belum ada yang bisa memenuhi tantangan saya. Dia terbrief kan, bicara soal resonansi, bicara soal frekuensi, bicara soal vibrasi dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, Allah menutup semua kemungkinan itu, maka Allah terjaga kesuciannya, maka dia jadi maha, terjaga kesuciannya, itu maha suci dia. Dia menutup semua kemungkinan-kemungkinan yang dihadirkan oleh manusia, sehingga manusia tidak bisa berpikir apa-apa. Tidak ada bahan yang bisa dikaji soal zat Allah ini. Yang bisa dikaji apa? Kebesarannya. Salah satunya apa? Firman. Selesai sampai di situ. Beda sama Tuhan. Yang si Oten ini akibat karena dia justru menjadi serupa dan segambar dengan manusia. Celakanya adalah dites sama hansip-hansip Romawi. Ini beneran nggak di sini Tuhan ini? Ayo kita coba dulu. Ditombak dia, dihajar dia, tewas juga akhirnya. Kan gitu. Kan koplak itu. Nah itu maka saya bilang, gak memenuhi syarat Tuhan Oten ini, gak memenuhi syarat. Kalau Theophany lebih keren lagi Zeus, lebih keren Athena, lebih keren Gaia, lebih keren Medusa, lebih keren Hades, lebih keren dewa-dewa Yunani. Lalu lebih keren lagi Krishna, lebih keren Brahma, lebih keren Wisnu, lebih keren Siwa, lebih keren lagi siluman gajah itu siapa itu namanya dalam Hindu. Kan begitu. Buddha lebih keren lagi Biksu Tong Ganesha itu kayaknya. namanya yang Hindu. Yang Ganesha. Kayak begitu. Theophany juga kok ujung-ujungnya tangannya ada 4 lagi kayak laba-laba. 2 di kanan, 6 lagi. 3 di kanan, 3 di kiri. Itu kayak laba-laba. Cobalah, kurang sempurna apa itu? Kepalanya ada 3. Coba dulu. Kan begitu. Konsep di agama Hindu lebih kompleks ketika bicara soal ilmu pengetahuan modern. Hindu nggak ada yang bisa ngalahin kalau soal ilmu pengetahuan modern. Jujur saja, dia sejalan dia lebih detail menjelaskan itu. Itu lebih keren tuh. Tapi kenapa kita nggak mengusik Hindu? Kan kenapa kan? Kita seolah-olah kita jarang sekali bergesekan dengan Hindu, kita jarang bergesekan dengan Buddha, kita jarang bergesekan dengan Yahudi, kita selalu bergesekan dengan Oten. Nah ini Oten, celakanya Oten tuh di situ. Oten ini nggak percaya diri, nggak percaya diri. Kenapa? Karena bahasa Ibrani terbatas, bahasa Yunani terbatas. Sedangkan bahasa Arab itu adalah satu-satunya bahasa di dunia yang paling kompleks, yang paling banyak. Berapa jumlahnya? 12,3 juta. Bahasa Ibrani berapa? Puluhan ribu. Bahasa Indonesia berapa? Puluhan ribu. 90 ribu jumlah kosakata kita. Mau dibanding sama Arab 12 juta. Kan begitu. Sehingga mereka ambil istilah-istilah itu. Gitu loh. Nah, itu kan produk-produk yang nggak percaya diri. Tuhannya pun nggak yakin. Tuhannya juga nggak percaya diri kok. Gitu. Apalagi hambanya kan. Itu Oten mirisnya di situ dia. Kalau kita kan pede, kita lantang. Iya. Konsep laisa kamitslihi syai'un itu memang udah sulit itu dijatuhkan itu. Nggak bisa dia.
Ayo Bang Fakhrudin, gantian. Bantuan tentang hal apa? Saya paling suka mendekati secara historis ya, tapi fenomenologis, menyampaikan apapun tentang Oten apa adanya. Dan saya hilangkan keyakinan, keimanan Islam. Itu. Jadi istilahnya gitu fenomenologis, secara historis. Dan terkait tentang permasalahan yang tadi disinggung dan ditanyakan oleh Bang Ali, sebenarnya tidak ada konsep yang baru sih dalam dunia Oten. Semuanya itu dimotori, didasari oleh Helenisme yang dikenal oleh kita itu adalah paganisme. Contoh logos, contoh trinitas, contoh inkarnasi. Inkarnasi saja contoh seperti itu, trinitas, logos. Apakah ada di luar Oten, sebelum Oten, pemahaman keyakinan tersebut? Ada. Ada. Dan ternyata ironisnya, Oten-Oten saat ini yang rendah literasi menuding Al-Quran menjiplak ini dan itu, padahal mereka lupa. Berdasarkan aspek sejarah, 3 hal tersebut contohnya yang tadi saya singgung, itu ternyata paganisme telah lebih dulu mengenalkan. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menjiplak siapa? Duluan Oten atau duluan paganisme? Paganisme lah. Bukan Romawi Bang. Iya. Pagan. Iya, nomor paganisme. Dan itu pun ternyata diambil istilah-istilahnya. Contoh realnya logos. Philo Plato terpengaruh Helenisme. Hingga pada akhirnya semuanya itu dipancang, diawali oleh adanya Zeno yang melahirkan adanya Stoisme. Lebih ngeri lagi, karena dari Stois, di mana si pendirinya adalah Zeno yang hidup pada abad ke-4 atau abad ke-3 sebelum Masehi, bahwa segala alam semesta itu diciptakan oleh Logos, dan Logos itu adalah Tuhan. Pemahaman Stoisme. Pertanyaannya, pemahaman Stoisme tersebut apakah ada di dalam Oten? Pemahaman seperti itu, keyakinan tersebut ada. Sekarang saya bertanya lagi, duluan Zeno ataukah duluan Oten yang hidup? Yo Zeno lah. Iya, kan gampang. Zeno. Jauh. Jadi siapa yang menjiplak siapa? Oten yang menjiplak Zeno, di mana Zeno sendiri hidup abad ke-4 atau abad ke-3 sebelum Masehi. Pertanyaannya, di abad tersebut Oten sudah ada atau belum? Belum ada. Jelas ya. Jadi ketika mereka melakukan tudingan, Islam menjiplak ini, Islam menjiplak itu, jangan sampai kita menjadi samsak mereka. Hajar dengan hal yang sama. Itu. Oke. Data melimpah, teman-teman semuanya. Nggak Artinya, usah takut. ketika saya sudah menyimpulkan dari pendekatan filsafat Bang Neflos dan pendekatan historis Bang Kristologi, kita simpulkan bahwa mulai dari ranah teologisnya adalah berupa serapan dari berbagai macam istilah atau konsep yang telah ada sebelum itu. Kemudian juga harus kita katakan sampai ke tataran produk hukumnya atau syariatnya juga serapan. Betul. Iya kan? Berbeda kita Sa- ketika konsep tauhid kita berupa produk ilahi yang murni, maka sampai ke ranah ibadah dan hukum muamalah semua adalah produk ilahi turunan yang tidak bisa diganggu-gugat. Makanya ada istilah dalam usulul fiqh, al-aslu fil ibadah tawakkuf. Asal dari hukum ibadah adalah berhenti. Bahkan ada para ulama mengatakan al-aslu fil ibadah tahrim. Hukum di sebuah ibadah asalnya adalah haram sampai ada perintah untuk melakukannya. Jadi ibadah saja, walaupun kita anggap itu baik, kalau tidak ada perintah itu bukan ibadah, karena itu adalah produk Tuhan, produk ilahi. Oke. Dikuatkan lagi kan dalam hadis yang lain, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Kita standarkan standar ini kepada prinsip hukum Oten. Apakah ada tata cara ibadah yang dijalankan hari ini oleh Oten betul-betul merupakan produk yang diwariskan oleh Yesus? Nggak ada. Saya kasih data. Iya. Kenapa tadi saya bilang betul? Karena memang
bahwa kita punya data dan itu disampaikan oleh pihak mereka sendiri dan seorang dosen dari liturgis atau liturgika yang dia sendiri adalah liturgik itu kan tata cara ibadah ya. Nih datanya. Teman-teman baca sendirilah. Ya, sebentar saya sampaikan dulu. Ini dari pihak mereka loh. Ada beberapa buku liturgi yang saya miliki. Ini yang sering saya gunakan. Bisa diperbesar Bang Umar biar Oten membacanya ya. Ini BPK Gunung Mulia. BPK Gunung Mulia itu dari internal mereka ya, bukan dari Muslim. Ini bukunya, penulisnya ini sama Oten. Jadi namanya Rahman itu bukan selamanya Muslim, ada Oten pula. Nih Bro, wajahnya. kalau nggak tahu itu ya Kok mirip seakan-akan mirip Ferguson? Muslim itu. Nih dosen ya. Fotonya mirip Ferguson. Tuh, Sekolah Tinggi Jakarta. Ini beliau. Mata kuliah liturgika, alma maternya. Nah, halaman 13. Halaman 13, kita cek. Nah, ritus dan unsur-unsur liturgi dewasa ini atau tata cara ibadah mereka adalah hasil pembentukan selama berabad-abad. Saya hanya membacakan saja ya. Jadi ini bukan pernyataan saya, tetapi pernyataan dari dosen liturgi. Dari sumbernya, dari karyanya. Akar-akarnya telah ada sejak zaman gereja mula-mula. Bahkan sejak umat Yahudi di dalam PL. Pengaruh terkuat dalam liturgi atau tata cara ibadah Oten awalnya berasal dari ibadah Yahudi. Kemudian budaya Yunani Helenistik paganisme memberikan warna di balik ritus-ritus tertentu. Yesus tidak pernah memberikan tata ibadah yang harus dilakukan oleh gereja. Jadi di sini warna di balik ritus itu oleh siapa? Oleh budaya Helenistik. Contoh, Natalan. Natalan itu dari mana? Ternyata Natalan sendiri contohnya tata cara ibadah tahunan, karena di mereka itu ada ibadah harian, ibadah mingguan, ibadah tahunan di dalam liturgi mereka. Untuk liturgi ibadah tahunan, ternyata itu pun sama, melakukan penjiplakan posisi terkait dari Natalan. Real. Buktinya mana? Nih, saya kasih bukti lagi. Ini dari majalah mereka. Bukan majalah dari Muslim. Jelas ya? Nomor 415. Majalah untuk pelayan Tuhan. ISBN ya. Jelas ya? ISN ya. Nah ini covernya. Halaman berapa? Kita cek. Ternyata terkait masalah hal Natalan, ibadah tahunan mereka. Ini. Halaman 28. Kemungkinan kita semua tahu bahwa 25 Desember biasa diduga sebagai hari raya kaum kafir, kerajaan Romawi kuno. Memang pada waktu kekristenan menjadi agama negara, kebiasaan menghormati dewa pada waktu itu sukar ditinggalkan oleh masyarakat Roma yang sudah menjadi Kristen. Karena itu pada tahun 336, pemimpin gereja mengalihkan perhatian mereka dengan menjadikan perayaan Dewa Matahari sebagai peringatan kelahiran Tuhan. Jadi siapa yang mengalihkannya? Pemimpin gereja, yaitu Paus. Tetapi pada masa kini umat Kristen tidak mengaitkan Natal dengan hari Dewa Matahari, karena Kristuslah yang menjadi pusatnya. Sejak awal, penyembahan Dewa Matahari itu dialihkan untuk kelahiran Tuhan mereka. Karena apa? Posisi dari adanya penyembahan Dewa Matahari dengan Oten itu kala itu saingan. Sama seperti saat ini antara Islam dengan Kristen, saingan. Di mana penyembah matahari sendiri itu tanggal 25 Desember, sama dengan adanya Oten. Makanya sejak awal kelahiran atau Natalan sebelum 336, sebelum 336 itu tidak ada sama sekali. Baru eksis pada tahun 336 yang disampaikan oleh pihak sahabat gembala.
Ini. Nah, ada lagi informasi. Halaman 14. Di sini masih sama juga. Banyak penafsir yang tidak setuju. Penafsir siapa? Kalangan Oten. Bukan kalangan kita. Yang tidak setuju bila tanggal 12 Desember dijadikan hari kelahiran Yesus, Juru Selamat dunia. Karena dalam sejumlah literatur menyebutkan bahwa Natal dianggap sebagai tradisi penyembahan berhala. Paganisme yang sering dilakukan untuk menyambut dan menghormati datangnya Dewa Matahari. Jelas ya? Ini judulnya. Refleksi. Ini judulnya. Benarkah Natal sebagai kegiatan paganisme? Halaman 14. Dan ini di dalam majalah mereka, Sahabat Gembala. Majalah untuk para pelayan Tuhan. Nomor 415. Dengan cover seperti ini. Artinya di sini, ketika umat Islam menyatakan bahwa posisi Natal sejak awal adalah paganisme, itu tidak bisa disalahkan. Karena dari majalah ini, sejak awal dinyatakan bahwa itu adalah penyembahan Dewa Matahari. Cuma dari pemimpin gereja saja yang mengalihkan dari adanya Dewa Matahari ke Tuhan mereka, Yesus Kristus, katanya. Silakan yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu adalah karya ilmiah mereka sendiri ya, nggak bisa mereka kambing Iya, hitam lagi. karya mereka tentang tata cara ibadah mereka bukan dari karya kita, dan bahkan penerbitnya pun saya tunjukkan, PPK Gunung Mulia. Teman-teman bisa cek Google bukunya ini. Syukur-syukur kalau punya majalah Sahabat Gembala ini. 415. Ini internal mereka loh yang menyatakan. Makanya ketika bahwa posisi dari adanya Natalan itu ibadah tahunan, Natalan, sejak awal itu adalah agama pagan yang melakukannya, Oten jangan marah. Karena itu pun diakui oleh kalangan internal Oten. Mengakui secara jujur. Tapi kenapa Oten sekarang tidak mau jujur? Itu pertanyaan pentingnya. Silakan yang Nah, lain. saya tanya kepada Bang Ali ya, Pak ya. Nah, Bang Ali, kalau setiap nabi atau rasul itu kan pasti membawa syariat ya, Bang Ali. Ini kenapa kira-kira Bang Ali kok Nabi Yesus ini nggak ada syariatnya gitu loh? Kok nggak kita ketemukan gitu loh syariatnya? Kira-kira apa yang salah ini? Di mana salahnya gitu loh? Atau Bang Fakhrudin sama-sama bisa. Iya, kalau dalam literasi Islam yang kita baca, kita meyakini Yesus itu sebagai Rasulullah. Perbedaan Rasul dan Nabi itu terletak pada adanya syariat baru yang dia bawa, walaupun bukan untuk meniadakan syariat sebelumnya. Jadi ada konsep ada syariat yang tidak meniadakan syariat sebelumnya, karena ada beberapa Rasul yang datang bersamaan untuk kaum yang berbeda gitu kan. Jadi adapun Rasulullah Isa alaihi salam ini, kita meyakini bahwa dia adalah seorang rasul yang diberikan kitab Injil kepadanya dengan sebuah syariat yang ikut serta dalam risalah tersebut. Namun, dalam perjalanan sejarah yang telah panjang berlalu ini, disitulah pertanyaan besarnya, mengapa sisa-sisa syariat itu tidak bisa kita saksikan hari ini? Ataukah mungkin juga hipotesanya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Isa tidak berbeda dengan syariat yang diyakini oleh Nabi Musa. Hanya mungkin ada perbaharuan di beberapa sisi tertentu dari syariat Nabi Musa sebelumnya, sehingga mungkin ada di nasakh mansuh gitu ya, Bang ya. iya, memang sistem syariat itu adalah nasakh mansuh. Ada tajdid, ada yang memperbaharui, ada juga yang menghapuskan. Sedangkan syariat Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan syariat sebelumnya dan sekaligus menghapus kedudukan dan keberlangsungan atau keberlakuan syariat-syariat yang lain sebagai risalah al-khatimah, yang terakhir, penutup kan. Dan tidaklah Allah menurunkan setiap rasul atau risalah kenabian atau risalah syariah yang baru kecuali
syariah sebelumnya itu telah rusak atau telah diselewengkan? Jawabannya adalah kenapa syariahnya Nabi Isa eh, tidak sampai terdengar atau tersisa bukti-bukti empiris dan historisnya sampai sekarang. Ya, kita yakini dengan jawaban kedatangan risalah Nabi Muhammad adalah untuk menjawab itu, karena telah musnah ataupun telah diubah-ubah atau diselewengkan. Wallahu a'lam. Itu ada yang minta naik, coba Bang Umar naikkan. Aziza sama Indra Mose. Coba naikkan, Bang Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok naik turun? Ya tadi kepental, sinyal kan jelek. Akhirnya juga Assalamualaikum, Bang Indra. yang jadi pertanyaan kita bahwa dalam literasi mereka sendiri, dalam sumber Alkitab mereka sendiri, Yesus itu menjalankan syariatnya Nabi Musa yang pada konsekuensi ilmiahnya, di mana seorang utusan suci, apalagi yang mereka pertuhankan, melakukan sebuah tata cara ibadah atau tata cara ritual suci keagamaan, itu sebenarnya kan harus menjadi semacam pedoman, menjadi hukum, menjadi produk hukum, menjadi kalau bahasa kita menjadi sunnah yang harus dijalankan oleh umatnya. Tetapi mereka disclaimer atau mereka putuskan bahwa syariahnya Nabi Musa yang dijalankan oleh Nabi Isa tersebut dihapuskan oleh perjanjian baru. Jadi mereka yang memutuskan bahwa apa yang dijalankan dalam kehidupan Nabi Isa dalam literasi mereka sendiri untuk dibatalkan. Ini sebuah kebagongan yang sangat nyata ini. Iya. Paulus Wow, itu bagus, betul, Bang Ali. Lanjut, silakan. Kalau saya sih punya dugaan juga Bang Ali, bahwa sebenarnya setiap para nabi itu ritualnya sama. Setiap para nabi ritualnya sama. Kemudian seiring berjalannya waktu diselewengkan, ditambahi, dikurangi berdasarkan dengan hawa nafsunya mereka. Dan akhirnya berubah gitu. Sehingga tersisalah beberapa hal yang mirip gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan, maksudnya apa? Bukan membawa perkara baru, tetapi mengembalikannya kepada asalnya setelah dirubah-rubah oleh orang-orang ahli kitab. Itu saya punya dugaan juga ada seperti itu, Bang Ali. Menurut Bang Ali gimana? Jadi saya menduga ini Bang Ali, sholatnya para nabi di kalangan Bani Israel sama dengan Nabi Ismail, nabi-nabi yang lain, karena mereka juga keturunan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim mengajarkan cara sholat yang berbeda kepada bangsa Arab dan bangsa Israel? Saya melihatnya sama. Nah, adapun pada hari ini orang Yahudi juga sholat ya, kita tahu. Tapi sholatnya kan beda gitu kan, sujudnya beda, rukuknya beda gitu kan, duduk di antara dua itunya beda. Kalau teori saya Bang Ali, sebenarnya semua para nabi itu cara sholatnya sama, cara wudhunya sama. Kalau saya punya teori begitu. Nah, kemudian menjadi berubah karena itu orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsu, mengurangi, menambahi, bahkan merubah. Nah, diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk mengembalikan kembali kepada asalnya. Makanya ketika diutus Nabi Muhammad, maka nggak perlu lagi seperti nabi-nabi yang lain hanya diutus untuk kaumnya masing-masing, tetapi satu Nabi Muhammad ini untuk kafatalin nas, untuk semua manusia. Kalau saya sih juga punya pandangan yang kuat ke situ sebenarnya. Iya, kalau saya setelah kita kaji literasi mendalam terhadap pandangan bagaimana ibadah umat-umat terdahulu, memang semuanya
meriwayatkan banyaknya narasi sujud, ruku, yang artinya adalah tata cara sholat kita hari ini. Ya, walaupun dalam beberapa teknisnya mungkin ada perbedaan waktu, atau wallahu alam. Walaupun belum kita dapatkan riwayat yang menjelaskan itu secara gamblang ya. Apakah hanya umat Islam saja hari ini yang sholatnya 5 waktu atau umat wallahu alam tentu. Dan ini menarik dari apa yang disampaikan Bang Indra Moshe. Ini membuka cakrawala baru dan terbukti dari beberapa remis-remis atau sisa-sisa remah-remah yang mungkin ada tersirat dari atau tersurat sekalipun dari Alkitab yang ada sekarang menunjukkan ada beberapa fakta bahwa Yesus itu pernah bersujud. Ya, betul. Dan itu bisa ditelusuri. Kalau kita baca di Nehemia 8 Ada. ayat 6 itu Emang ibu malah itu jelas bersujud itu. Yesus. Aku mau izin nambahin, boleh nggak? Boleh, Oh, nggak boleh. Ih, Harus tapi bayar ente dulu. nggak bisa, ente harim sendiri nggak bisa nambahin. nggak boleh gitu dong, serba salah. Bentar, aku nambahin ke Bang Ali dulu ya. Bang Ali, saya kira Bang Ali lebih tahu tentang kisah ini, yaitu di dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ya kan? Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Pada beberapa poin sama kan? Ketika misalkan Nabi Musa mengatakan di poin yang terakhir ketika diprotes oleh Nabi Khidir, yaitu ketika keduanya sepakat bahwasanya hak musafir adalah mendapatkan sedekah, ya kan? Tetapi penduduk setempat itu pelit. Nah, akhirnya Nabi Musa protes ke Nabi Khidir. Kita tadi kelaparan, kehausan, minta makanan dan minuman nggak dikasih. Sekarang kita udah kerja, kita minta bayaran, gitu loh. Nah, ini kan berarti ada titik temu antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, yaitu apa? Bahwasanya di antara hak musafir adalah menerima zakat. Nah, Nabi Muhammad juga datang membawa itu kan? Ya, Ya, orang-orang yang muzaki, yang berhak menerima zakat siapa? mustahil. Yang musafir. Nah, Mustahil. makanya saya bilang, saya sering berdebat sama Yahudi. Iya, Bang Ali. Saya sering berdebat sama Oten. Saya katakan, kalau saya punya keyakinan yang kuat, saya punya keyakinan yang kuat bahwa semua para nabi itu sholatnya sama, tauhidnya sama, sholawatnya sama, ya pokoknya ajarannya sama. Hanya mungkin kalau bahasa beda-beda ya itu nggak masalah. Tapi intinya sama. Artinya apa? Wudunya sama, sholatnya sama, ya kan? Zikirnya sama, itu kan? Nah, tapi kemudian, ya kan? Orang-orang ahli kitab ini, baik Yahudi dan Nasrani, yang punya hawa nafsu, ya kan? Islam itu kan artinya al-istislamu lillah. Berserah diri kepada Allah. Ketika mereka lebih ke ittiba kepada hawa nafsu, ya itulah yang membuat mereka pelan-pelan keluar dari Islam, agama para nabi Islam. Nah, mereka dengan hawa nafsunya Bang Ali, mereka menambahi, mengurangi sampai akhirnya berubah. Sehingga datang Nabi Muhammad kembalikan kepada yang seharusnya. Kembalikan kepada yang seharusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pernah membaca Taurat dan Nabi mengetahui, apa kata Nabi? Ngapain kau belajar itu? Ya kan? Sedangkan syariat yang kau bawa ini putih bersih, tanpa cacat. Kata Nabi SAW. Saya kira Bang Alif lebih tahu itu. Bang Ali. Ya, benar-benar ada kisahnya itu. Loh, Bang Indra itu yang cerita tentang itu toh apa? Sahabat yang menunjukkan dia membawa kitabnya orang Yahudi itu toh. Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. pernah kedapatan oleh Nabi sedang memegang beberapa lembar dari Taurat ya sebagai bahan pembelajaran karena beliau adalah ilmuwan Islam kan, dan ditegur oleh Nabi dengan perkataan tadi. Jadi poin terhadap kisah zakat adalah Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, para musafir, dan ada korelasi kuat itu. Sebentar ya, saya mau tanya dulu ya. Ini kan di hadisnya itu Rasulullah itu bilang kamu jangan menyalahkan juga jangan membenarkan gitu. Iya kan? Gimana Bang Ali? Iya, ada konsep yang dibawa oleh Islam
dengan sebagaimana rukun iman kita bahwa mempercayai kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, eh, untuk menjaga kehati-hatian kita sebagai riayatul iman untuk tidak terpeleset dalam fitnah yang membabi buta untuk menolak kitab-kitab umat terdahulu atau rasul terdahulu, untuk tidak menyalahkan secara mutlak bahwa seluruhnya telah salah, dan juga tidak membenarkan yang sekarang itu benar-benar sama seperti aslinya. Ini nyoba saya bacakan hadisnya ya. Nanti Bang Ali yang nerjemahkan ya. Ya, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana ahlul kitabi yaqrauna Taurata bil Ibraniyati wa wa yufasdu apa ini wa yufasdunaha Fasbiru. arabiyati apa ilaina wa ma unzila ilaikum al. Hal ini sampai kepada Nabi. Rasulullah bersabda, tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum, yang artinya kurang lebih La tusaddiqu. Kayaknya Bang Ali. La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibu. sahih. La tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum. Jangan engkau benarkan mutlak sepenuhnya ahlul kitab, dan juga jangan engkau dustai sepenuhnya mereka. Qulu, Rasulullah berkata, katakanlah amanna billah, kita beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kita. Lanjutan hadisnya yang terakhir tadi apa? Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum al ayah. Ya. Kita beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami juga mengimani ada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada kalian. Bang Ali, afwan, ana tambahkan. Bang Finul Jadin. Jadi makna daripada hadis itu, saya pernah membaca syarah hadisnya atau penjelasan daripada hadisnya adalah la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum, gitu ya Bang Ali ya. La tusaddiqu ahlal kitab. Artinya apa? Kau jangan bersegera atau kau jangan mendustakan secara keseluruhan, juga bisa itu, betul yang Bang Ali bilang. Jangan kau dustakan keseluruhannya, jangan pula dibenarkan keseluruhannya. Kenapa? Karena ahli kitab ini campur-campur. Ada yang memang murni dari Allah, ada yang sudah melalui hawa nafsu mereka itu. Iya. Sesuatu yang bukan dari agama tapi dari hawa nafsu mereka, keinginan mereka, jadikan syariat. Kan gitu ya, Bang Ali ya. Benar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ini ada kaitannya dengan ayat Al-Qur'an, yaitu wa ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kau jangan berlebih-lebihan dalam agamamu. Artinya apa? Yang ditetapkan begitu-begitu aja. Jangan kau lebih-lebihkan, enggak usah. Gitu loh. Nah, artinya apa? Nah, kemudian lanjutan daripada hadis wa qalu, dan katakanlah amana billahi, ya bima unzila, atau gimana? Artinya aku beriman kepada apa yang Allah turunkan. Maksudnya apa? Jika yang ada pada kitabmu itu adalah yang Allah turunkan, aku beriman. Karena orang Islam pasti beriman. Tapi yang tidak, kami tinggalkan. Maksudnya apa? La tusaddiqu, artinya apa? Kami tidak membenarkan yang bukan dari Allah dan para nabinya. Wala tukadzibu, dan kami tidak mendustakan apa yang dari Allah. Itu Bang Ali kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada salah, Bang Ali. Benar. Luar biasa banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ini kan. Bagaimana Allah menarasikan mereka mengubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Karena secuil untuk kepentingan dunia dan nafsu mereka. Nah, kalau kita runut dari hadis ini ya, apa yang dikatakan Bart Ehrman itu betul. Hanya tersisa 18% yang benar-benar dari Yesus itu di dalam Alkitab itu, Perjanjian Baru. Yang sisanya itu tambahan sendiri, nggak jelas itu. Assalamualaikum Kak Natal, Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Khadijah. Waalaikumsalam.
Jadi kan Allah tegaskan dalam salah satu firman-Nya, wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Mereka katakan mereka sekarang ini dari sisi Allah, padahal bukan sama sekali dari sisi Allah lagi karena sudah mereka ubah, dan mereka berdusta atas nama Allah dan mereka mengetahui kedustaan mereka itu. Ini seperti tamparan di siang bolong. Heeh. Dan walatal bisul haqqo itu ya, walatal bisul haqqo bil Tul haqqatil batili, batil. wala taktumul haqqo wa antum. Kalau yang dibacakan Bang Ali tadi Al-Baqarah ayat berapa, Bang? Gimana, Ustaz? Yang dibacakan Bang Ali tadi itu Al-Baqarah ayat berapa ya? Saya padahal hafal loh, tapi kok Oh iya, saya lupa juga ayatnya hafal. itu. Saya hafal Al-Baqarah. Ayo, coba ya, saya ingat dulu ayatnya. Awalnya tadi gimana itu? Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Wa yaquluna Jadi insya Allah saya mengerti apa yang dimaksud oleh Bang Ali, Pak Finul Yadin. Jadi begini, yang dikatakan oleh Bang Ali dari ayat tadi beliau menukil adalah ahli kitab mengakui bahwa kitab mereka itu dari sisi Allah, ya kan? Iya. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah li liyashtaruna bihi samanan qalila. Nah, mereka berkata itu dari sisi Allah padahal bukan dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, dan itu bukan dari sisi Allah. Maksudnya apa? Artinya apa yang dari Allah itu apa adanya. Gak boleh ditambahkan kata-kata manusia. Makanya coba lihat Al-Quran. Hukum memegang mushaf Al-Quran, yang Al-Quran saja dengan yang ada terjemahannya atau ada tafsirnya kan beda. Bener nggak Bang Ali? Iya, benar. Iya, beda perlakuan. Nah, karena apa? Ketika sudah masuk perkataan di luar daripada yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan, yang Allah kalamkan, itu udah bukan firman Allah. Udah kecampur gitu loh. Nah, ahli kitab Iya, iya. sekalipun tadi kata Pak Herman ada 18% atau yang kemudian 82-nya itu udah bukan dari Tuhan tapi dari manusia. Hatta kita balik, yang 82% dari Tuhan, 18%-nya dari manusia, tetap itu udah bukan firman manusia, udah bukan firman Tuhan. Kenapa? Udah kecampur perkataan manusia. Kan gitu Bang Ali, kalau nggak salah Bang Ali. Ya, kalau kita kembalikan ke dalam sastra Arab juga, dalam ilmu bahasa Arab, secara bahasa seharusnya Al-Quran itu disebut sebagai kitabullah. Tetapi para ulama bahasa tidak menarasikan atau mendefinisikan Al-Quran sebagai kitabullah, tapi mengganti atau memberikan mufradat yang bermakna, kosakata yang bermakna mushaf, yang terinspirasi dari suhuf mutahharah. Jadi untuk membedakan antara Iya, iya. kitab atau buku biasa dengan kitab suci yang sebenarnya. Iya, iya, iya. Sufa mutahharah. Ya. Jadi mushaf kita tidak mengatakan itu kitab, tidak kita katakan itu buku, tapi itu mushaf. Di Waqiah ya, innahu laqur'anun karimun gitu ya. Fi kitabim maknunil la yamassuhu illal mutahharuna tanzilum mir rabbil alamin. Itu ya Bang ya. Rasul Dalilnya. minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Gini Pak, Pak Firjadin. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimu nas-salata wa yu'tuz zakata
Wa dzalika dinul qayyimah. Wa Itu ya apa dzalika. gimana ya Bang Ali? Aku agak Iya, lupa-lupa udah nggak pernah murajaah soalnya. Masya Allah, luar biasa suara Bang Indra Moshe ternyata. Bang Jadi Ali, Ini Kalau suara yang saya baca berasal tadi nih. itu gini, Ustadz. saya ambil dari Waqiah itu, surat Waqiah itu. Mm-mm. Eh, Innahu laqur'anun karimun fi Masya Allah. kitabim maknunil la yamassuhu illal mutahharuna Ya, Memang tanzilun Al-Qur'an itu mir rabbil alamin. Irrahim. Ya, Memang Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang sebenarnya konteksnya itu saja tapi diulang-ulang ya Bang Ali ya. iya. Nanti Jadi apa yang terdapat di Al-Baqarah nanti tersebut lagi di Ali Imran gitu. Jadi ah. mereka kan sering sekali bahwa mendengungkan, mengagungkan bahwa nilai agama yang mereka bawa itu sebagai nilai-nilai filosofis. Islam yang sebenarnya penuh dengan nilai filosofis. Kenapa tidak menamakan Al-Quran sebagai kitab, tetapi mushaf? Jadi banyak sekali inspirasi filosofis di dalamnya. Kemudian juga ini sebagai renungan kita bersama untuk menjawab tantangan atau menjawab dugaan dan tuduhan mereka. Jika benar Islam ini bukan dari sisi Allah, maka dari sisi penamaannya saja seharusnya sudah cacat dari awal. Tetapi Allah, kita renungkan lagi ya bagaimana penamaan Islam itu. Seandainya din ini, ajaran Rasulullah ini, risalah Nabi Muhammad ini bukan dari sisi Allah, pastilah penamaan yang lebih layak itu ada beberapa faktor. Kita kaji kembali ini. Lebih layak dinamakan misalnya dinun Makki, agama Makkah, di mana tempat agama ini berasal. Atau dinun Muhammadi, agama ini dinisbatkan kepada si pembawanya sendiri, dinnya Muhammad. Atau dinun Madani, dinisbatkan kepada tempat di mana dia akhirnya berkembang pesat. Tetapi Allah sendiri yang menamakan agama ini dinul Islam. Sedangkan kalau kita kembalikan kepada agama sebelah, apakah itu Kristen dan Yahudi, di mana literatur dalam Alkitab mereka, dalam kitab suci mereka, yang menamakan agama mereka itu dengan nama agama Kristen atau agama Yahudi. Kalau kita kembalikan kepada konsep itu, standar itu, tentulah Iya. Islam seharusnya juga mengikuti standar itu kan? Kalau bukan agama yang lurus dan hak dari sisi Allah, pasti akan direka-reka oleh si pembawanya untuk menamakan agama ini yang sesuai dengan beberapa faktor tadi. Nggak mungkin lebih dari itu. Atau dinun Arabi lah, sebagai agamanya diturunkan di bangsa Arab. Kita perluas lagi. Betul. Tetapi tidak dinamakan dinun Makki, dinun Madani, dinun Arabi, ataupun dinun Muhammadi. Sebagaimana mereka menisbatkan Nasrani kepada Nazaret misalnya, atau agama Kristen kepada Kristus, atau Yahudi kepada Bani Israel, atau salah satu suku dari Bani Israel, Yahud. Jadi agungnya penamaan Nggak Islam, etnosentris gitu loh ya. akhirnya disitulah Nggak etnosentris, nggak xenocentrisme. pembuktian Islam ini betul-betul agama yang dari sisi Allah. Betul. Bang Ali Afwan, saya tambahkan pengalaman saya di tempat kerja. Di tempat kerja saya itu campur-campur. Ya ada yang Nasoro, ada yang Muslim. Ada teman saya Nasoro nyeletup ke saya. Dia bilang gini, kalau orang Islam itu gampang. Apa gampang? Tinggal bikinkan musola atau masjid satu sudah. Mau organisasinya apa, sholat sama-sama. Tapi kalau kita orang Nasoro mau bangunkan ibadah, tempat ibadah banyak nanti. Soalnya kalau mau dibikinkan Katolik, Protestan nggak bisa masuk, apalagi Advent. Akan begitu. Itu kok bisa kayak begitu, Indra? Dia bilang, nah Islam itu kamu tuh artinya nggak apa? Islam itu artinya al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Apa Allah katakan ini semua patuh. Jadi kita itu nggak ada perselisihan kecuali hal yang furu', yang cabang. Kalau usul kita semua sama. Sholat 5 waktu, 5 waktu. Tuhan satu-satunya, nggak kayak kalian. Ada yang bilang Tuhannya 3, ada yang bilang 1 tapi 3, dan 3 tapi 1. Aduh, nggak tuh bingung bagaimana, ya kan? Nah, jadi begitu ya. Iya, dari namanya udah jelas, Islam, ya kan? Itu qala rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah kalau kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Sungguh aku berserah diri kepada Tuhannya semesta alam, atau penguasa semesta alam. Islam itu kenapa bisa bersatu? Kalau kata temanku yang Nasoro, bagaimana kalian bisa bersatu? Jadi ketika ada perbedaan didiamin aja gitu. Oh, bukan didiamin aja. Kita bersatu dalam dalil. Apa itu dalil? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita bersatu dalam dua hal yang memang tidak akan tersesat selamanya. Jadi kita bersatu itu bukan karena ya udahlah daripada ribut kita ngalah. Bukan. Kita bersatu dalam satu kalimat. Ya kan?
Dan itulah Islam. Kita Karena ini Islam itu bukan agama asumsi. Kalau Islam itu menuruti asumsi masing-masing, asumsi orang beda-beda. Apa kata Imam Malik dalam Al-Muwatta Malik? Beliau mengatakan, jika saja agama ini Islam meninggalkan sanad, setiap orang akan berbicara semaunya tentang agama ini. Islam nggak seperti itu, kawan. Saya bilang sama temanku, Islam itu ketika Allah perintahkan aqimis sholat, kita sholat, nggak ada perdebatan di situ, nggak seperti kalian. Karena itulah sebenarnya apa yang saya terangkan tuh kau paham lah, tapi hidayah ada di hatimu. Terserah kau mau menutup hati atau membuka. Jadi saya katakan Islam itu apa? Patuh kepada Allah. Jadi siapapun orangnya, mau hitam, mau putih, mau pesek, mau mancung, mau matanya lebar, mau sipit, mau rambutnya keriting, lurus, pirang, hitam, rambutnya. Ketika Allah seru dalam satu kalimat, semuanya datang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah ke-49, Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian manusia dari seorang pria dan seorang wanita, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kemudian dari keduanya Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Kurang lebihnya gitu Bang Ali. Jadi temanku akhirnya terbingung-bingung gitu. Oh, jadi kalian bisa bersama-sama, misalkan imamnya kunut, yang di belakang ikut kunut. Imamnya nggak kunut, yang di belakang juga ikut nggak kunut. Itu bukan karena ngalah daripada ribut. Bukan, kita punya dalil masing-masing yang menguatkan. Dan orang itu semua Islam itu disatukan dalam apa? Dalam usuluddin atau dasar agamanya sama. Adapun furu bukan suatu permasalahan yang pokok. Nah, kalau kami sih hanya ibadah-ibadah tertentu boleh bersama-sama. Tetapi kalau ibadah yang memang kelompok kami nggak bisa itu. Kami masuk tempatnya mereka, mereka masuk tempat kami nggak bisa. Nah, itulah masalah buat kalian, ya kan? Kalau kami orang Islam, misalkan kami kerja di perusahaan, tinggal bosnya bikin musola kecil, semua orang bisa sholat. Tapi kamu bikinkan tempat ibadah, ini tempat ibadah yang siapa punya, yang ini apa yang itu, nggak bisa. Jadi kalian harus bikin banyak. Kalau lebihnya gitu Bang Ali, mohon maaf suara saya lagi seret ini. Harus terdaftar dulu sebagai member ya, baru bisa ibadah ya. Bang Ali, aku mau nambahin. Bang Ali, aku mau nambahin. Silakan. Iya silakan, nggak ada yang ngelarang. Kalau aku setuju sih sama statementnya Kak Indra, apa namanya yang masalah tadi itu tentang ibadahnya sih sama, cuma ya memang ada beberapa yang syariatnya yang beda gitu sih. Loh, bukan syariat itu. Enggak, ngono, maksudnya kan aku punya pendapat yang beda loh, ngono loh, salah lagi wae, aduh. Ya nggak apa-apa, bagus pendapat Azizah. Salah Bagus. wae, enggak, salah lagi, enggak mau, Iya. diem aja. Bagus. Nggak mau, ngono, nggak mau, aku nggak mau salah lagi. Ngono, contohnya udah apa, si ngono. Enggak, pokok nggak malu ah. Jadi agama apa coba yang Tuhan tidak menamakan dirinya dengan jelas? Agama apa coba yang Tuhan tidak menamakan agamanya dengan jelas? Yahudi lah, jelas. Yahudi. Mereka berdebat tentang nama Tuhannya dan mereka tidak mereka tidak menemukan data apa nama agamanya. Ada yang bilang Yehova, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yoa, ada yang bilang itu Adonai, ada yang bilang Elohim. Sampai di perjanjian baru udah Yesus, gampang. Coba bayangkan. Kali Bang Ali, ana demi Allah, ana pernah membaca kitab Yahudi namanya Mishneh Torah ya. kali Dalam Mishneh Torah itu, Bang Ali, Mishneh Torah itu dalam Mishneh Torah itu disebutkan bahwa ketika Musa diseru oleh Tuhannya untuk patuh, Musa menjawab, saya patuh. Dan semua orang yang patuh bersama Musa, maka dia dalam satu agama dengan Musa. Adapun orang yang ingkar, walaupun sama Bani Israel, maka dia orang yang apa ya, dalam bahasa Ibrani disebutnya kofer. Kofer itu kafir dalam bahasa Arab. Kalau gaib lain lagi. Nah, artinya berarti kan Nabi Musa kan apa ya? Berarti Nabi Musa kan Islam. Mau dia berserah diri.
Ya kan? Dia bisa diri Islam dia. Nah, kemudian memang ada di kitab itu juga di Mishnah Torah disebutkan bahwa di Midrash disebutkan bahwa bisa itu ada namanya agama Yahudi dan ada namanya Samaria adalah ketika setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Bani Israel perang saudara, Bang Ali. Bani Israel perang saudara menjadi dua kerajaan besar, utara dan selatan. Utara menamakan dirinya Samaria. Sedangkan selatan menamakan dirinya Yehuda. Nah, ketika mereka itu perang saudara begitu, tidak lama kemudian utara diserbu sama bangsa Assyria dari Damaskus, orang-orang Aram. Dan mereka takluk. Mereka diperbudak, dirampas. Tidak lama kemudian Yehuda yang dia merasa kami lebih kuat dari Samaria, dia dihajar sama siapa? Nebukadnezar, atau dalam Islam disebut Bukhtanasor dari Babilonia. Dan dibuang mereka dari tanah Palestina, dibawa ke Irak. Jadikan budak di sana. Sampai nanti lahirlah Uzair atau Ezra. Nah, disitulah akhirnya mereka sampai sekarang nggak bisa rujuk. Samaria sendiri, Yehuda sendiri. Yehuda itu yang disebut Yahudi. Jadi Yahudi adalah orang-orang yang beragama dari kalangan Bani Israel dari kerajaan Yehuda. Jadi agama dinamakan dengan nama kerajaan. Kalau Islam tidak, Islam itu namanya dari Allah langsung. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmatnya Allah maksudnya. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku meridhoi Islam sebagai agama kalian. Kan gitu Bang Ali. Ya Allah langsung namakan. Benar. Nah, itu untuk membantah segala tuduhan bahwa agama ini adalah ciptaannya seorang manusia mulia yang bernama Muhammad SAW. Nggak mungkin beliau menamakan agama ini kecuali dengan beberapa faktor epicentris itu. Kalau memang ini agama ciptaan beliau. Allah yang menamakannya. Oleh karenanya kalau saya sering ikut ceramahnya kiai-kiai ya. Kiai-kiai itu kan selalu bilang gini Ustadz Ali. Dia bilang gini. Pada hari ini kita ucapkan alhamdulillah ya kan kepada Rob kita bahwasanya kita masih diberikan banyak nikmat, yaitu nikmat sehat ya kan. Dan nikmat sehat, nikmat rezeki ya kan. Sampai kala Ustadz dan yang nikmat iman dan Islam dan ihsan. Itu nikmat yang tertinggi, melebihi nikmat segala-galanya. Percuma Anda punya segala-galanya tapi Anda tidak punya iman. Gitu Bang Ali, kurang lebihnya gitu. Masya Allah. Iya Azizah, Katanya apalagi Amerika maju itu ya gak, tapi dia nggak punya iman ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Kalau lihat di Philadelphia itu ya, zombie itu banyak banget loh Bang Indra. Jadi sekarang ya kalau kita bilang orang-orang Nasrani itu kan dalam bahasa Arab kan ada disebut Nasrani, kalau bahasa Ibrani disebut Nozrim, ya orang-orang yang beragama dari kota Nazaret. Jadi agama itu bukan dinamakan dari nabinya. Kayak misalkan Nasrani itu dari bahasa Arab Nozrim. Nozrim itu Nazaret. Jadi agama dinamakan kota. Kota itu berasal dari Nazaret, itu agama Nazaret. Kan gitu. Nah, kemudian juga agama apa? Yahudi dari apa? Dari kerajaan Yehuda. Nah, kan begitu. Nah, sekarang kalau saya nggak salah ingat ya, apa ya? Aku lupa aja. Nggak usah lah, kalau lupa. Jadi artinya apa? Agama itu kalau kita tanya ke mereka, apakah Nabi Isa dalam kitab kalian pernah menamakan bahwa pengikutnya dinamakan Nasrani atau Masihiyin atau Nasroniyin, Masihiyin, ya kan? Atau juga disebut dengan Kristus, apa Kristen? Nggak ada kayaknya itu. Yang menamakan itu orang-orang setelahnya itu. Kurang lebihnya gitu ya, Bang Ali ya. iya. Sekarang mereka
datangkan istilah baru bahwa mereka sebagai Masihi kalau dalam bahasa Arab, pengikut Al-Masih. Ya sama saja, masih epicentris, masih kepada si pembawanya. Iya. Malah jadinya kayak salah satu aliran sesat ya, Ahmadiyah, karena yang bawa si Ahmad itu Mirza Ghulam Ahmad, dia bilang Ahmadiyah. Tidak berbeda dengan agama-agama tua Iya. sebelumnya seperti Buddha, dinisbatkan kepada sang Buddhis kan, Siddhartha Gautama, atau agama Hindu dinisbatkan kepada tanah tempat dia berkembang, Hindustan, tanah Hindia. Berarti mirip sama tadi yo, apa tempat mereka berkembang apa kerajaan Yehuda, ya udah Yahudi ya. Kok sama gitu ya? Asal betul, usulnya betul. Makanya kemenangan Islam dari penamaan itu mutlak. mutlak. Makanya begini Ustadz Alif, Ustadz Ali, Ana pernah dengar Ustadz muda ya, beliau berkata begini, ketika waraditu lakumul Islam Madinah, atau inna dina indallah Islam, berarti kamu harus temui bahwasanya apa? Islam punya sesuatu yang tidak dimiliki orang yang lain, dan yang lain itu tidak mempunyai yang dimiliki Islam, dan bisa jadi yang lain itu punya sesuatu yang asal usulnya sama, tetapi Islam berbeda sendiri. Yaitu tadi agama diatasnamakan dengan tempat asalnya, seperti Yahudi dari Yehuda, Samaria dari Samaria, kemudian Nozrim Nasrani dari kota Nazaret, ya kan gitu. Nah Hindu tadi dari lembah Hindus, ya kan gitu Bang. Iya. Jadi itu kemenangan mutlak, betul Bang Ali. Ana setuju sekali 100% itu. Kemenangan mutlak tuh. Luar biasa. Seluruh agama lain di muka bumi ini bersifat epicentris penamaannya. Coba dicek Bang Indra. Apakah kepada sang pembawanya atau tempat dia berkembang, tempat dia berasal, hanya berkutat pada itu saja. Tetapi Berarti Islam, mungkin bisa dikatakan dari ini ya, Bang Ali. Kalau aku lihat kan pengakuan Yahudi sendiri dalam kitabnya, terpecahnya mereka kan awalnya agama itu satu dibawa oleh Musa, dan kemudian karena kerajaan berpisah akhirnya mereka fanatik. Kami dari utara, kami dari selatan. Nah, itu mungkin yang Allah katakan, ya ayat wa ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Kau jangan berlebih-lebihan. Mungkin awalnya mereka melebih-lebihkan, kami Yahudi, melebihkan apa ya, firqahnya masing-masing. Kami Yehuda. Ya kan, kamu Samaria bisa apa? Nah, ini hati-hati umat Islam. Kita boleh berorganisasi. tapi Kadang kan ada yang kolot gitu loh. Pokoknya organisasi saja yang benar, organisasi lain nggak benar. Ini kan jadi ngawur gitu. jangan sampai Loh, warna tapi itu berorganisasi sudah menenggelamkan nama Islam. dinaskan di Al-Quran loh Bang Indra. Jadi gini juga, Hizbim bima ladaihim farihun itu Bang. iya. Jadi Setiap kelompok itu pasti mengunggulkan dirinya itu loh. Ada itu di surat Al-Mu'minun ayat berapa ya? 65 sekitar 55 sampai 60-an lah. Jadi Pak Vinol dan Bang Indra dan Aziza dan Bang Umar, kalau kita kembali Kak kepada Ali, penamaan ini, artinya konsekuensi Kak Ali, logis. Iya, mau nambahin yang tadi. ya silakan. Bang Vinul, mute dulu, aku mau ngomong. Jadi maksudnya tuh gini loh, yang bedanya itu maksudnya tuh hukumnya syariatnya Nabi Muhammad itu lebih lengkap dibanding syariat nabi-nabi terdahulu. Itu yang bedanya loh. Tapi tata cara sholatnya sama wudunya gitu, puasanya juga sama gitu. Ngono loh Bang Ali. Ngono loh. Pinter. Masya Allah, luar biasa. Pinter. Ya, bagus pendapatnya Aziza. Jadi Bang Indra dan Bang Vinul, konsekuensi logis dari kajian penamaan agama ini, ketika dia bersifat epicentris, apakah itu merujuk kepada pembawanya atau kepada tempat dia berasal atau dia berkembang, artinya itu adalah produk manusia. Itu konsekuensi logis. Dia adalah produk orang-orang beragama tersebut menamakan diri mereka sendiri, karena itu harus bersifat epicentris ketika mereka menamakan diri mereka sendiri. Ya enggak? Bahkan ada salah satu kelompok Kristen itu dinamai dengan Lutheran, karena dia mengikuti apa yang dibawa oleh Martin Luther.
Iya, Bener nggak? iya, Bener nggak tuh? iya, iya. Lo ada lagi Iya. lo. Bang Alif, Bang Ali, Kristen Koptik dari mana? Dari Mesir, dari suku Kipti, Iya, untuk Mesir Koptik. asli. Ah, Kop- jadi sebagainya. Kalau Kalau di Eropa ada namanya kalau Mormon, Anglikan. Mormon, Mormon aku nggak Mormon. tahu. Tapi kalau di Eropa itu ada namanya nih Pak Vinol Yadin. Ada namanya Anglikan. Anglikan itu maksudnya Iya, Anglo-Saxon, artinya eh, Protestan khas Inggris gitu loh. Itu beda lagi nanti. iya Inggris. Loh, sekarang loh di Indonesia. Kalau nggak salah di Indonesia itu ada loh. Jadi nama tempat ibadah mereka itu dinamakan suku-suku, bener nggak Bang Ali? Oh ini Jemaat Jawa, Jemaat ini gitu. Kalau nggak salah itu. Oh iya, iya. Saya pernah dengar itu. KKBP, Ah, Kristen udah terjawab berarti. Batak, Jawi Wetan. Ya, oke. Ini Interupsi. Kajiannya udah selesai. Kita serang Maliki Jadi, Malak. Oh, ayo Malikil baru melek, betul. Bang Ali, silakan di itu. ada Herdi. Ya, Malikil baru melek, betul. Silakan, ahlan, Malikil, ahlan, selamat datang Bonyok. Bang Indra Moshe, Gua nggak ikut-ikut Bang Herdi ya. Gua Iya, halo. menyimak Bang Herdi. Ayo, aku takut Malam, nih. bro. Bang Indra, Aduh, bahaya nih Bang Ali. Aku pasti kalah ini. Dia sekarang ahlul hadis ya. Kalau saya panggil Indra mencret kan nggak asik, bro. Jadi sesuai lah dengan apa yang tertulis. Begitu, kawan. Ya, masalahnya Ah. namamu ini kau ambil dari hadis dan ini sebenarnya nama yang dibenci oleh Allah. Jadi kamu seperti menantang Allah, makanya saya plesetin Malikil baru melek. Oh. Karena kalau Inilah, kita bro. iyakan Kalau namamu cuma- ini, berarti kita juga mengakui yang Allah Astagfirullah. benci. makanya kita Pak panggil Host, Herdi ini aja. belum apa-apa sudah begini, Pak Host. Pak Host, Biasalah, ini belum Bang apa-apa, Herdi. Indra sudah begini, aduh. Gini, Bro Indra Pembukaan. Mose. Oh iya ya, kalau Bro yakin Allahmu itu adalah penguasa, tidak ada saingannya, mengapa harus ketakutan? Santai aja, kawan. Seperti Tuhan Bukan masalah kami. ketakutan. Kata Allah kan, nama Astagfirullah. yang paling Allah benci adalah Malikil Udah, Pak Amlak. Host, saya izin turun. Framing ente. Nggak. Iya, baperan gitu. saya tadi apa hampir di Rumpa Amir. Waduh, ada si orang 1001 alasan, Bro Alwan. Oh, itu satu alasan ya, luar biasa. Itu Iya. dokter, bro. Itu dokter, bro. Bukan, dia lagi dipanggil, saya mau sholat, saya udah ngantuk. Nah, gitu dia. Lo enggak, bro. Dia Kalau udah kalau jalan. sholat itu bukan alasan. Sholat itu kewajiban. Bro, ini kadang Sholat itu alasannya Iya, kayak enggak, saya semalam nggak tuh. setuju. Saya nggak setuju. Kalau kamu bilang alasan sholat ya, karena sholat itu kewajiban buat orang Muslim. Bukan alasan itu. Herdi bohong ini. Saya pernah lihat dia yang lari dari Ustadz Alwan. Bukan, kayak semalam di rumah. Ketahuan ente, ketahuan lagi. Waktu lagi debat ini kodeksifikasi. Oh, bukan, Bro, bukan kabur Kode karena Kristus Reseptus, saya. dia bilang kode Bukan. Kristus Reseptus. Bukan gini. Saya memang sudah janjian dengan Farhan. Coba tanya Farhan. Sebelum Nah, saya Kalau bicara, itu baru alasan kabur tuh. aduh, Karena bukan urgen, bukan sesuatu yang urgen. Tapi kalau sholat tuh nggak bisa di alasan kabur, karena itu urgen, itu wajib itu. ini orang kayak ibu-ibu ya, nggak bisa teratur bicaranya. Nah, gini aja, saya diam, kamu kajian hadis deh. Saya dengar dalam 1 bulan ini katanya Yerdi sudah menjadi ahli hadis. Coba, aku mau dengar kajian hadis kamu, silakan. Bang Indra Moshe dia minta Oh, belajar. ngalah-ngalahi Albani nih. Bang Indra Moshe. Herdi ini minta Iya, belajar Pak bahasa Ali Arab ya, sama ampun, saya. ampun. Herdi ini pernah minta belajar bahasa Arab sama saya. Oh, pernah. Terus nilainya apa, Pak Ali? Nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apa 0,1? Saya bilang sama Herdi, Waktunya Herdi bayar gak masuk dia. sedikit saja antum bisa. Nggak modal ini berarti. Gini, saya mau ngajar dia bahasa Arab. Saya bilang sama dia, sedikit saja kamu tahu kaidah Bro dasar host, bahasa Arab. saya turun Jadi ya, muslim nggak ada langsung. faedahnya. Loh, kemana? Begitu. Ayolah. Kabur ya. Itu Dia- Bang Ali tadi bilang kalau apa ngajari bahasa Arab itu loh, ngaji Takut. jadi ketahuan.
Takut dia, karena setiap kali dia baca hadis, saya baca kembali teks Arabnya, salah semua yang dia terjemahkan. Iya. Sebenarnya terjemahannya benar Ustadz Ali, cuman dia plesetin lagi terjemahannya. Itu Herdi itu. Enggak Ustaz, penerjemahan serampangan yang dia ambil juga ternyata terkadang keliru ketika kita merujuk kembali kepada teks Arabnya. Ya tadi ya, padahal terjemahannya saja sudah keliru. Betul, betul. Nah, Otan yang bisa bahasa Arab kayaknya cuma itu kok si Bambang Nursena. Kan ada Petro bisa ngaji itu Petro. Oh, itu dokter bahasa Arab. Dokternya kayak gitu ya. Dokter itu Pengajar katanya memang. aja. Lu Bang Ali kemana ini tadi? Dia dokter bahasa Arab tapi ditanya fi'il amr tuh Indra. gimana nih nggak tahu. Kak Indra apa kabar? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Aku juga Ustadz baik. Ali keluar nih. Ustadz Ali kok bisa keluar gimana nih? Enggak tahu. Mungkin. Terpental ya Bang? Terpental mungkin. Bentar deh. Herdi kan bilang gini Pak Vinul. Nah, sastra Arab. Oh iya, tak tanya gini, kamu tahu nggak fi'il amr? Nggak penting fi'il amr apaan itu, goblok sekali orang itu memang. Fi'il amr nggak Sama penting Edi gimana juga fi'il gitu amr kan. itu? Edi juga gitu prinsipnya, buat apa belajar bahasa Arab, nahwu sorob, nggak ada terjemahan kok repot-repot. Ya udah. Tapi pusing bener kok. Kalau sama Edis itu pusing, Petro pusing. Kebanyakan framing, kita pusingnya itu kebanyakan framing mereka itu. Kenapa Bang Umar? Kepental semua ya? Enggak lah. Iya aku kok se-eksis gitu loh. Masa ke band? Aduh. Enggak paling Bang, enggak ada omongan macem-macem. Biasanya gitu. Tiba-tiba menghilang tuh bisa kena itu. TikTok kan rawan. Iya, ini tadi kan nggak ada apa ya, Ya udah pembicaraan yang kita tutup aja ini. ya. Itu loh Bang Umar disuruh Mana? silaturahmi ke Kian Santang, yuk ke sana aja. Oke. Oke. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.